Halo pelajar, selamat datang di channel ini. Channel ini adalah channel yang belum ada videonya, dan video pertama ini akan menjelaskan materi tentang matematika. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Lamria Indriani Sitmeang dengan nomor induk mahasiswa 2225200058 dari kelas 2B. Dan pada materi kali ini saya akan membahas tentang peluang, PELUANG. Apa sih yang kita bahas di peluang ini? Yang pertama, titik sampel. Yang kedua, ruang sampel. Yang ketiga, kejadian. Yang keempat, peluang suatu kejadian. Dan yang kelima, penjumlahan peluang. Dan yang terakhir, frekuensi harapan. Dasar-dasar ini akan kita bahas selanjutnya. Hai, apa sih peluang itu? Peluang biasa kita artikan sebagai suatu kesempatan, di mana dalam materi ini adalah kemungkinan kita dalam suatu kejadian, kemungkinan yang dapat terjadi dari sebuah kejadian. Gini aja nih contohnya. Contoh, peluang suatu perlombaan menang atau gagal, di mana peluang untuk menang artinya kesempatan kita dan kemungkinan kita untuk menang. Sedangkan itu peluang gagal adalah kemungkinan terjadi suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Itu peluang gagal, seperti itu. Ada beberapa istilah yang kita sering pelajari dalam materi peluang. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua percobaan yang mungkin terjadi. Biasanya menentukannya bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam diagram pohon, atau menggunakan rumus itu sendiri. Yang kedua ada titik sampel. Titik sampel merupakan anggota yang ada di dalam ruang sampel, gitu. Dan yang ketiga kejadian. Kejadian itu ya kejadian himpunan bagian dari ruang sampel itu. Selanjutnya contohnya nih, 3 mata uang dilambungkan bersama-sama. Banyaknya anggota ruang sampel adalah, nah ruang sampel itu bisa dicari dengan kayak gini. Yang pertama, menentukan banyaknya ruang sampel dengan tabel. Kayak gini kan, keping 1 ada A, ada A, G, ada G, A, ada G, G. Ini kan keping 1, 2 kan. Dan ini kita silangkan dengan AG, jadi menghasilkan ini AA, AG, AGA. Pasti kalian juga udah mengerti kan. Dipersilangkan ini G kali G, G kali A, G kesini G berarti G seperti itu. Seperti yang sudah biasa kalian pelajarin. Dan yang kedua, cara menentukan banyaknya diagram pohon. Banyaknya ruang sampel dengan diagram pohon, itu maksudnya. Dia seperti ini nih, seperti pada gambar. Ini udah lebih identik ya, lebih sering kita dengar maksudnya. Dimana keping 1A, G, terus menurun ke bawah, keping 2 hingga keping 3. Dimana hasilnya AA, AG, seterusnya sampai di sini. Berarti kesimpulannya, banyak anggota ruang sampel, 3 mata uang yang dilambungkan adalah 8 ruang sampel. 8 titik sampel, nah di dalam ruang sampel gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin, di mana nilai peluang suatu kejadian dinyatakan dalam rumus seperti berikut ini. PA, peluang kejadian A nih ya, ada keterangannya. PA sama dengan NA per NS, di mana NA banyaknya kejadian A, itu kejadian yang kita amati gitu. Banyaknya anggota ruang sampel itu keseluruhan kejadian gitu ya. Nah, ada nih, jika diketahui P pangkat C, itu pembacaannya P komplement, di mana merupakan komplement kejadian A. Ini terjadi kesalahan ya sepertinya. Maksudnya A komplement A gini. Nah, jadi seperti ini. Di mana PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Berarti PA komplement sama dengan PA dipindah ruas jadi min PA. Ini juga bisa rumusnya menjadi seperti ini.
untuk mencari PA komplement, di mana PA ditambah PA komplement sama dengan 1, dan bisa dibalik menjadi PA komplement sama dengan 1 min PA, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contohnya nih. Contoh soal. Dari seperangkat kartu Bright diambil satu buah kartu secara acak. Tentukan terambilnya kartu yang bukan as, di mana kita ketahui bahwa jumlah kartu Bright itu ada 52. Itu berarti ruang sampelnya 52. Dan jumlah kartu asnya ada 4. Oleh karena itu peluang pendapatan kartu as berarti berapa? NK per NS 4/52 sama dengan 1/13. Yang ditanyakan peluang terambilnya kartu yang bukan as kan? Yang bukan as berarti seperti ini, peluang terambilnya kartu bukan as, PK komplement sama dengan 1 min PK sama dengan 1 min PK-nya 1,3. 1/13, maaf, 1/13 sama dengan 12/13, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penjumlahan peluang. Di penjumlahan peluang ini ada 4 materi yang kita bahas: kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Oke, selanjutnya kejadian saling lepas. Apa sih kejadian saling lepas? Kejadian saling lepas adalah dua buah kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada satu pun, berarti satu pun itu nggak ada gitu. Kalau ada satu berarti dia bukan kejadian saling lepas gitu. Tidak ada satupun elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B. Berarti kalau ada elemen yang sama dari kejadian A dan kejadian B berarti bukan kejadian saling lepas. Dan bisa ditentukan dengan rumus seperti ini. PA U itu bisa dibaca gabungan ya. PA gabungan U sama dengan PA UB sama dengan PA plus PB. Nah, contoh soalnya nih, dua buah dadu, kita punya dua buah dadu, masing-masing berwarna merah dan berwarna putih, dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali aja. Tentukan peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Nah, gini nih pembahasannya. Hasil pelemparan dadu tersebut bisa kita gambarkan dengan tabel. Nih, tabel seperti ini. Nah, ini tabelnya. Nah, dari tabel ini kan kita lihat yang berjumlah 3 itu nih yang ada warna kuningnya nih. 1,2 dengan 2,1 kan. Nah, berarti NA-nya ada 2. Nih NA-nya ada 2. Dan yang berjumlah 10, B kan tadi berjumlah 10. 4,6, 5,5, 6,4. Nah, berarti NB-nya ada 3. Oleh karena itu, kita bisa tentuin nih peluang PA-nya berapa nih. Karena kita udah tahu nih, PA itu kan NA per NS. NA-nya 2/36. Per 36 nih. Ini ya, sama dengan gitu, 2/36 maksudnya. Dan yang ini 3/36. Ya kan, karena NB-nya 3, NS-nya 36. Ini PB. Gini ya, PB. Ya, benar. Nah, di PB ini berarti karena tidak ada elemen yang sama, karena dia kan 4,6, 5,5, 6,4, tidak ada kan elemen yang sama antara A dengan B, nggak ada kan? Berarti kita pakai rumus yang udah kita ketahui tadi, A PA gabungan B sama dengan PA plus PB, dimana PA-nya yang udah kita ketahui 2/6, ini 3/36 maksudnya. Di sini 2/36 tambah 3/36 sama dengan 5/36, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kejadian tidak saling lepas. Kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas berarti kebalikannya kejadian saling lepas, dimana ada elemen yang sama. Kalau tadi kan tidak ada satupun elemen yang sama. Kalau ini ada elemen yang sama. Dengan rumus seperti ini nih. PA UB sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B gitu ya.
tahu lah, ini udah pernah kalian bahas kan, irisan gabungan. Nah, contoh soalnya nih, sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu Bright. Cara acak, tentukan peluang kartu terambil adalah kartu hati dan kartu bergambar K, Ki, J. Berarti K hati, Ki hati, dan J hati gitu kan. Oke, selanjutnya pembahasannya nih, dimana jumlah kartu Bright kita ketahui kan 52, jumlah kartu hati ada 13, jumlah kartu bergambar ada 12. Karena ada kartu bergambar yang merupakan kelompok kartu hati J, Ki hati, dan K hati, maka A dan B tidak saling lepas karena ada yang sama kan, bergambar dan hati gitu. Jadi kita menggunakan rumus ini, PAUB, di mana PA ditambah PB dikurang PNB gitu. Nah, kita lihat nih, PA itu dari mana? PA itu kan ini kan, NA kartu hati kan tadi yang diminta, berarti NA per NS 13/52 gitu. Ini 13/52. PB itu dari ini kartu bergambar 12/52, 12/52 seperti itu. Dan min 3/52. Ini dari mana tiganya? Karena ini nih, J hati, Ki hati, dan K hati ada 3 yang sama, maka 3/NS 52 gitu. Maka PAN-nya ini 3/52 seperti ini. Dan hasilnya 22/52, 11/26 seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas adalah dua buah kejadian bisa disebut saling bebas bila munculnya kejadian A tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B. Berarti kita perlu garis bawahi tidak berpengaruh. A tidak berpengaruh kepada B, sehingga peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan bisa dituliskan menjadi seperti ini. Nih, PNAB sama dengan PA kali PB. Contohnya nih, dalam percobaan pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima, angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua, seperti itu. Pembahasan. Ini dia penyelesaiannya. Misalkan nih, kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu pertama. Berarti mata dadu genap itu ada berapa aja? Di antara kan dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Berarti mata dadu genap 2, 4, dan 6. Maka PA ada 3/6. Karena NS-nya tadi kan 1 sampai 6 kan. Itu ada 6 gitu. Jadinya NA per NS dia 3/6. Misalkan B, kejadian munculnya mata dadu ganjil prima. Apa sih huruf prima? Di mata dadu ada 3, ada 5, ada 2 juga. Tapi kan yang diminta ganjil prima, maka hanya ada 3 dan 5. Maka PB sama dengan ini 2, berarti 2/6. Karena NS-nya 6, maka PB-nya 2/6 gitu. Karena kejadian A nggak ngaruh pada kejadian B. Tidak, maksudnya kejadian yang terjadi di A ini tidak mempengaruhi kejadian B gitu. Kejadian munculnya mata dadu ganjil itu nggak dipengaruhi dengan kejadian munculnya mata dadu genap gitu kan. Mereka kan berbeda antara ganjil dan genap. Maka kita bisa gunakan rumusnya nih seperti ini. PA irisan B, maaf ya. Dimana PA dikali PB sama dengan ini 3/6 dikali 2/6 sama dengan 1/6. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat terjadi jika, ini kebalikan yang tadi ya, jika kejadian A mempengaruhi kejadian B. Itu kebalikan yang sebelumnya. Kayak gitu-gitu aja sih dari tadi. Maka rumusnya seperti ini.
A irisan B sama dengan PA dikali P B per A gitu, peluang B per A, dimana kalau ini juga nih PA irisan B sama dengan PB dikali PA per B. Ini nih kita bisa lihat kalau dia yang pertama itu PA, maka A di perkalian di yang selanjutnya ini dia A-nya sebagai penyebut. Jika PB dikali berarti penyebutnya PB, sini B, ini A gitu ya. Paham kan? Kita lihat polanya. Nah, gini nih contohnya. Contoh soal, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola hijau. Jika diambil 2 buah bola satu persatu tanpa adanya pengembalian. Tidak nih ya, kita highlight tanpa adanya pengembalian. Tentukanlah peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengembalian pertama dan bola hijau pada pengembalian kedua. Dimana tidak ada tanpa dikembalikan ya, habis diambil nggak dibalikin. Oke, selanjutnya kita bisa lihat nih pembahasannya. Pada pengambilan pertama ada 5 bola merah dari 9 bola yang ada. Maka kita bisa P merah adalah N merahnya berapa? 5. N seluruhnya 9, maka 5 per 9. Pada pengembalian kedua ada 4 bola hijau dari 8 bola yang tersisa. Karena tadi kan yang satu kan udah diambil di yang merah, dia tidak dikembalikan. Maka dengan syarat bola merah telah diambil nih, maka P hijau per merah. Ini maksudnya merah adalah hasil setelah pengambilan bola merah gitu ya. Kan tadi kan 9, makanya PM gitu. 9 itu dipengaruhi gitu, makanya mempengaruhi menjadi 8 gitu. Jadi NH-nya 4 dan NSM 8, jadi 4 per 8. Karena kan saling berpengaruh kan, dimana kejadian satu ini kan sudah diambil bola merah dan jadi berkurang bolanya menjadi 8. Makanya kita bisa menggunakan rumus ini, PM irisan H, dimana P merah dikali PHM. P ininya berapa? 5 per 9 nih, 5 per 9 dikali 4 per 8, hasilnya 5 per 18. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir nih, udah lama juga ya. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan gimana kejadian A ditulis frekuensi harapan A dari N kali percobaan dirumuskan seperti ini. Ini harusnya ini ada kesalahan sepertinya ya, maaf. Ini N seperti ini, kecil ya, N kecil, N kali seperti ini nih. Percobaan dirumuskan nih, frekuensi harapan A sama dengan peluang A dikali N, dimana frekuensi harapan A PA, dimana peluang munculnya kejadian A, dan N banyaknya percobaan gitu. Seperti itu. Dan terima kasih, udah selesai nih kita bahas materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalian kalau mau tanya bisa hubungin ini nih, kontak ini kontak di email atau di Instagram saya. Dan jangan lupa komen, share, kirim ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya kalau ini penting untuk kalian. Dan kalian mau video pembahasan apa lagi atau enggak, Kak ini kurang jelas nih, Kalam ini kurang ini nih, gak apa-apa, kalian bisa komen dan saya ada banyak-banyaknya ke teman kalian. Jangan lupa subscribe, bye-bye.